Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى. Bab yang menjelaskan tentang menyingkirkan gangguan. Kalimat imatah adalah izalah, menghilangkan, menyingkirkan semua bentuk gangguan yang dilalui oleh manusia, wabil khusus kaum muslimin. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan hal seperti ini di dalam bab khusus, yaitu bab imatatul adha. Ini menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang berbahagia ini, Imam Bukhari memasukkan ada 3 hadis. Yang pertama, haddatsana Abu Asim an Aban ibni Sam'ah an Abil Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Sahabat Abu Barzah al-Aslami. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala amitil adha an tariqin nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku kepada suatu amalan yang bisa menjadikan sebab aku masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amitil adha an tariqin nas. Singkirkan gangguan, hilangkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Hadis ini juga ada dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, bab izalatul adha anit tariq. Jamaah sekalian yang dimulki Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Karena banyak hadis yang lain juga dijelaskan tentang ketika ada salah seorang sahabat minta diberikan sebuah nasihat. Ya Rasulullah, ausini umpamanya. Maka dilihat kondisi orang tersebut pemarah, maka Rasulullah pun memberikan nasihatnya adalah la taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah kamu marah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, hadis yang di depan kita ini, sahabat ini sering melewati jalanan, ya. Maka apa yang disampaikan Rasulullah adalah sesuai dengan kondisi setiap sahabat Nabi. Seperti kemarin ketika sahabat-sahabat Muhajirin mengadu kepada Rasulullah SAW tentang enak sekali orang yang kaya itu. Mereka bisa keluar dari dunia ini dengan banyak membawa
pahala, tidak seperti kami. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah ini juga untuk mengingatkan kita bahwasanya kita bersedekah itu juga bukan hanya dengan harta. Jangan berpikir bahwasanya kalau nggak punya harta tidak bisa sedekah, tidak bisa berbuat baik. Nah, arahan Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Abarzah Al-Aslami ketika beliau menyampaikan amitil adha an tariqin nas. Ini adalah suatu amalan yang kelihatannya remeh, tapi tidak semua orang mampu. Bahkan sebagian orang bukannya menghilangkan sesuatu yang mengganggu, bahkan menjadi sebab seseorang terganggu. Sebagai suatu contoh, seharusnya kita kalau ada sampah di jalan, ya, ada kerikil di jalan, ada kayu di jalan, kalau kita ingat hadis ini, kita nggak akan pernah mengatakan, oh ini petugas kebersihan, ini tugas marbot masjid, ini tugas yang bersihin toilet dan seterusnya. Maka dia tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Tahu bahwasanya amalan ini menjadi sebab dia masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih parah biasanya ada tisu, keluar mobil dibuang di situ saja. Ini bukan menghilangkan sesuatu yang mengganggu, malah menjadi sebab orang lain terganggu oleh dia. Dosanya besar. Dosanya besar, bukan sesuatu yang remeh, nanti ada yang tukang sapu, pembersih jalanan dan seterusnya. Wal'adzubillah. Inilah mulianya akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis selanjutnya nanti akan dijelaskan, ya. Saya baca aja dulu supaya lebih lengkap. Haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Marra rajulun muslimun bi syaukin fit thariq." Ada seorang laki-laki yang berjalan dan melewati sebuah jalan, di situ ada syauk. Syauk itu semacam duri. Tapi maksudnya adalah apapun yang mengganggu jalan yang dilalui oleh manusia. Faqala. Lalu orang ini ketika melihat sesuatu yang mengganggu tersebut, dia berkata dalam dirinya, bersumpah, la umitanna hadha syauka la yadurru rajulan musliman. Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan duri ini sehingga duri ini tidak memberikan madarat kepada seorang muslim. Faghufira lahu. Lalu orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu hadis lagi yang menjadi pelengkap nanti. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdiyyun an Wasilin an Yahya ibn Aqil an Yahya ibn Ya'mar an Abil Aswad Ad-Du'ali. Dari Abu Aswad Ad-Du'ali an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati. Nanti di hari kiamat diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku. Rasulullah menyampaikan hadis ini. Dan ini termasuk hadis yang berkenaan dengan sesuatu yang gaib, yang wajib kita imani, ya. Karena kesaksian seorang hamba ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu 4 hal harus selalu ada dalam dirinya sehingga kesaksiannya benar.
Yang pertama adalah membenarkan semua yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang kepada Nabi wajib kita benarkan. Dan itu ada di antaranya adalah khabar yang gaib dan seterusnya. Bila yang datang kepada Nabi berupa perintah, maka wajib kita melaksanakan. Bila yang datang kepada Nabi berupa larangan, maka wajib kita jauhi dan tinggalkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Rasulullah menceritakan bahwasanya nanti akan diperlihatkan amalan-amalan umatnya, perbuatan-perbuatan kita semua akan diperlihatkan. Hasanuha wa sayyi'uha. Baik amal perbuatan yang hasan, yang baik, ataupun amal perbuatan yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anil tariq. Lalu aku dapati di antara amal perbuatan yang baik itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan sebaliknya aku mendapati dalam apa yang diperlihatkan kepada saya tersebut yang buruk-buruk daripada amal umatku, artinya dosa. An-nukha'atu fil masjidi la tudfan. Meludah di masjid, atau an-nukha'ah itu ya seperti ketika kita batuk ya, keluar dahak. An-nukha'ah itu bisa seperti dahak juga. Di masjid, meludah atau mengeluarkan dahak di masjid tidak dihilangkan, kalau dulu tidak ditimbun, tidak diuruk oleh pasir atau tanah. Artinya sesuai dengan konteksnya. Kalau dulu kan masjid bukan terbuat dari keramik atau granit atau lantai semen dan seterusnya, bahkan karpet juga nggak ada. Yang ada hanya tanah biasa. Ya. Perlu kita pahami dulu seperti itu. Maka ketika ada orang mengeluarkan dahak atau ludah, itu harus ditimbun. Nah, kalau sekarang ambil tisu. Ya, kalau kita memang ada masalah, bawa tisu. Jangan sampai kemudian hal tersebut ternyata ada di masjid. Termasuk hal-hal yang mengganggu, maaf nih, potongan kuku, upil di hidung, kotoran telinga dan seterusnya, apa saja kemudian taruh di bawah karpet masjid dan seterusnya. Maka hal tersebut sama dengan ini, ya, karena Rasulullah menyampaikan sesuai dengan konteksnya pada waktu itu. Dan ini termasuk yang diberlakukan kepada Rasulullah, termasuk amal-amal perbuatan yang buruk adalah seseorang yang mengotori masjid. Bagaimana seorang muslim mengotori sebuah atau suatu tempat umum, intinya bukan hanya masjid saja, tempat-tempat umum yang memang di situ, di taman-taman mungkin ya, seperti depan kita Taman Merdeka, depan masjid kita juga ada tempat-tempat duduk untuk santai dan seterusnya. Maka tempat-tempat umum seperti itu tidak boleh seseorang membuang sesuatu yang mengganggu. Ya. Dan kalau kita ingat hadis-hadis ini ternyata termasuk amalan-amalan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sama aja dengan sedekah. Ya. Seharusnya ini menjadi di antara amal-amal perbuatan yang sangat baik. Dan dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya iman itu ada banyak cabangnya.
Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan paling rendah iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Artinya ini termasuk iman, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan juga bahwasanya di surga ada seseorang yang yataqallabu fil jannah bisababi syajaratin qata'aha yu'dhin nas fit tariq. Jadi ada seorang yang masuk surga, yataqallabu itu ya kesana kemari di dalam surga, artinya min ahlil jannah. Sebab apa? Sebab dia memotong, ada dahan, ada pohon di jalan mengganggu apa yang dilalui manusia, kemudian dia singkirkan. Sebab itu kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa hadis yang ada depan kita. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari, ini kan ajakan akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita itu ya mengganggu manusia. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, jangan sampai punya pikiran bahwasanya ini tugasnya penyembah ceramah, bukan tugas yang ngambilin sampah gitu. Ini tugas Pak Imam untuk jadi imam, bukan kalau ada kotoran saya pungut, tidak. Ini tugas muadzin menggunakan adzan. Kalau ada di toilet umpamanya ada tisu, oh nanti tunggu bagian bersih-bersih. Tidak. Ya. Tidak menunggu seperti itu. Jadikan ini sebuah amalan yang menjadi sebab kita diampuni oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat tadi. Atau menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amalan mana yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, ternyata menyingkirkan gangguan dari jalan itu pahalanya besar luar biasa. Maka jangan meremehkan tukang bersih-bersih masjid. Jangan meremehkan tukang bersih-bersih jalanan. Ya. Rasulullah SAW pernah suatu hari kehilangan seorang yang mana dia itu tukang bersih-bersih, wanita hitam. Dia itu kerjaannya bersih-bersih masjid, marbot masjid lah. Pada hari itu dia tidak melihat. Bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mana si fulana? Mana wanita hitam yang suka takumul masjid, menyapu masjid? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kenapa tidak engkau beritahu aku kalau dia sudah meninggal? Di mana kuburannya? Karena baru meninggal, maka Rasulullah pun pergi ke kuburan wanita tadi yang menjadi tukang sapu masjid, Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW salat mayit di situ. Dan ini juga banyak faedahnya. Ketika kalau ketinggalan untuk salat mayit, asal belum lama segera ke kuburan, kemudian kita salat mayit di situ. Ya. Artinya apa? Ternyata ini di hati Rasulullah SAW memiliki nilai yang luar biasa. Tukang bersih-bersih. Maka kemarin kan disampaikan, ya, kalau itu niatnya betul, menjadi amalan yang luar biasa. Jadi teman-teman yang suka bersih-bersih itu, ya mungkin kalau kita punya duit sedekah, bisa jadi nggak ada apa-apanya dengan mereka, karena mereka setiap hari. Gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya juga ikhwatul iman, kalau menyingkirkan gangguan itu merupakan sesuatu amalan baik dan nanti diberikan kepada Rasulullah dan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah, menjadi sebab diampuninya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita sebagai seorang muslim kalau tidak bisa menyingkirkan gangguan, maka jangan jadi penyebab kita
orang itu terganggu. Ya, orang itu terganggu. Ya itu tadi, sederhana. Kita dari mobil kadang buang sampah. Itu kan orang terganggu. Atau kita duduk-duduk di sini habis minum, ya, kaleng, botol atau apa, ditinggal begitu saja. Kalau seperti itu, kalau semua orang seperti itu bagaimana? Tentu akan mengganggu. Maka seorang muslim jangan sampai menjadi penyebab orang lain terganggu. Pesan Nabi hari ini, jadilah kita manusia-manusia yang menjadi sebab orang lain tidak terganggu. Nah, itu. Sehingga dari sini, ya, kalau semua di antara kita memikirkan seperti ini, betapa mulianya, dan masyarakat luar biasa, ya, saling tidak ingin mengganggu. Ini sesuatu yang kecil, kelihatannya kecil, ya. Maka pesan Nabi SAW ini, mari kita renungkan betul, kemudian kita praktekkan. Kita ingat balasan yang Allah berikan sebab amal yang ya kelihatannya sepele ini, ya. Maka yang punya amal di situ, seperti teman-teman di Marbot, semakin senang, semakin ikhlas. Kita juga membantu, karena ternyata memang bukan hanya amalan-amalan sederhana. Kalau Rasulullah memberikan perhatian khusus, berarti amalan ini betul-betul luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi hari ini hanya itu saja. Kita semangat, kita bantu. Intinya jangan sampai ketika kita melihat sesuatu di jalan yang mengganggu, kemudian punya pikiran bahwasanya bukan tugas saya. Jangan. Sebisanya. Kalau seandainya kita tidak mampu, terlalu berat dan seterusnya, kita manggil orang, cari bantuan dan seterusnya seperti itu. Atau paling tidak kalau buru-buru dan seterusnya, kasih tahu. Jangan sampai nanti orang lewat sini bisa jatuh dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Hadirin wa ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.